pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat Oke, bagaimana keadaannya nak? Oke, itulah yang ibu harapkan di masa pandemi ini, walaupun kita belajar daring, kita tetap semangat dan harus sehat, ya kan nak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh kami akan terus belajar mengerti kami. Bimbinglah kami Tuhan bukalah hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Setelah kita sebuah teks yang berisi penjelasan sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Oke, terima kasih. Itulah yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Berarti anak didik saya membaca atau memahami apa yang kita pelajari kemarinnya. Oke. Yang menjadi pada tujuannya adalah tujuan pembelajaran kita adalah satu, mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi secara tertulis. Yang kedua, menganalisis isi informasi teks eksplanasi berupa paparan kajian suatu fenomena alam secara tertulis. Yang ketiga, menulis ringkasan isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya fenomena yang ada. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil ringkasan teks eksplanasi yang tertulis. Oke. Anak didik saya yang di rumah, demikian. Perhatikan anak didik saya, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Maksudnya, kalau anak didik saya belajar dengan giat adalah tiket kalian untuk meraih masa depan kalian. Jadi, untuk mulai dari hari ini, marilah anak didik saya belajar dan belajar agar apa yang kita harapkan dapat tercapai. Paham ya? Sebuah teks yang berisi penjelasan atau sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks eksplanasi menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang mengenai mengapa dan bagaimana hal itu ada fenomena budaya. Kalau dia fenomena alam kemarin, contohnya fenomena apa? Bencana apa? Banjir. Ya, banjir. Siapa lagi? Gempa bumi. Ya, gempa bumi. Oke, kalau dia fenomena sosial, contohnya apa? Contohnya apa? Cinta sosial. Ya, pengangguran. Ya kan? Oke, ada kesehatan. Oke. Yaitu kemarin kelompok bulan, mentari, dan matahari. Itu kan? Oke, setiap kelompok coba pahami video ini. Setelah kamu pahami video ini, kamu amati video ini, coba identifikasi fenomena yang ada di video ini sesuai dengan struktur yang kita pelajari. Yang ketiga tadi. Paham ya anak didik saya? Paham? Menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air lalu surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya makin besar. Tsunami makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Kecepatan gelombang tsunami lebih besar dari gelombang normal pada umumnya.
ini dapat melaju hingga 700 km per jam, hampir setara dengan laju pesawat terbang. Kecepatan tersebut akan menurun saat gelombang tsunami memasuki laut, tetapi tinggi tsunami justru semakin bertambah. Tinggi gelombang tsunami umumnya 50-100 meter dan menyebar ke segala arah. Selain itu, ketinggian gelombang kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terhadap anak didik saya. Sekarang anak didik saya sudah mendengarkan hasil video yang Ibu putarkan ini. Sekarang coba tentukan identifikasi fenomena kemarin anak didik saya di rumah. Tsunami merupakan tembakan yang masuk ke Jepang, yaitu Su dan Nami. Su berarti pelabuhan, sedangkan Nami gelombang. Tsunami adalah gelombang laut dengan tiba-tiba. Kecepatan gelombang terjadi akibat adanya gempa di laut atau aktivitas gunung berapi. Ya, terima kasih. Coba kelompoknya. Saya, Bu. Ya, coba. Itu kan sebab akibat. Lagi pula HP Ketika gempa pada dasar laut meningkat dan menurun, maka pada saat itulah tsunami mulai terbentuk. Patahan yang terjadi membuat keseimbangan laut menjadi tidak berada. Patahan yang besar tersebut. Menurut saya, hasil kelompok bulan dan mentari sudah memenuhi struktur yang tersusun pada teks eksplanasi. Kerjaan masing-masing untuk masing-masing ya. Tidak kelompok lagi. Anak didik saya. Sekarang perhatikan video yang kedua ini. COVID-19 dulu. Di sini kalian dituntut untuk membaca secara cepat, ya kan? Nasi yang kita pelajari. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke. Saya bisa, Bu. Ya, Lara. Yang menjadi identifikasi fenomena adalah COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus server X. Yang menjadi pengembangan rangkaian adalah COVID-19 atau coronavirus 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh. Terima kasih. Kalau Ibu perhatikan, jawaban kalian sudah memenuhi struktur yang kita pelajari, yaitu struktur eksplanasi itu. Yang pertama itu tadi sudah semakin paham akan pembelajaran teks eksplanasi ini, apalagi dalam mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Oke. Ibu bisa menilai punya si Septu nilai 90, Silala 85. Ya, temuan kita pada pagi hari ini. Nanti tugasnya di rumah Ibu akan kirimkan di WA grup kita, jaga kesehatan. Oke, sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.